Oke, dari sekian banyak cerita di Kisah 1001 Malam, ada beberapa yang benar-benar luar biasa. Bukan cuma dongeng biasa. Nah, hari ini kita bakal bedah salah satu yang paling rumit dan paling ajaib. Sebuah kisah yang bikin kita mikir, apa sih bedanya takdir, kebetulan, sama ingatan kita sendiri? Cerita kita ini unik. Awalnya bukan soal cinta-cintaan, tapi soal sumpah serapah penuh amarah. Yup, ini dia titik awalnya. Satu keputusan gegabah dari seorang raja yang egonya terusik, dan dari sinilah rentetan kejadian gila dimulai. Nah, ini dia inti masalahnya. Antara setia sama atasan atau setia sama janji pribadi. Coba bayangin deh gimana rasanya kalau perintah raja kamu itu nabrak langsung sama sumpah suci yang udah kamu buat. Jadi, dengan sopan, sang wazir ini menolak lamaran raja. Ini bukan mau membangkang ya, tapi ini soal dilema moral. Dia udah terikat janji keluarga, janji yang dibuat jauh sebelum sang raja bahkan kepikiran mau melamar putrinya. Dan lihat deh, gimana marahnya raja bisa mengubah pernikahan jadi senjata. Ini udah bukan lagi soal menyatukan dua orang, tapi soal mempermalukan habis-habisan. Putri wazir yang terhormat itu dipaksa nikah sama orang yang, ya ampun, jadi bahan olokan di seluruh kerajaan. Oke, jadi situasinya benar-benar buntu. Pengantin wanitanya nangis, ayahnya jadi tahanan rumah. Kelihatannya sih udah nggak ada harapan. Sampai tiba-tiba dari alam lain ada yang nimbrung. Nah, kita perlu paham dulu nih peran jin di cerita-cerita kayak gini. Mereka itu bukan cuma roh iseng loh, mereka ini makhluk kuat, punya agenda, bahkan selera humor sendiri. Jadi ceritanya ada dua jin yang ngelihat ketidakadilan kosmik ini, pasangan yang benar-benar nggak nyambung, dan mereka mutusin buat jadi, ya macomblang gaib. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Gimana coba cara mereka mau nukar pengantin pria di depan hidung raja yang lagi ngamuk-ngamuknya? Ya nggak mungkin, kecuali tentu aja kalau kamu punya sihir. Ini yang gila sih. Rencana mereka tuh detail banget. Ini bukan asal pakai sihir, tapi ini kayak operasi senyap. Sebuah pencurian supranatural. Mereka nggak cuma nukar pengantin prianya, tapi juga mastiin si Hasan ini diterima dengan baik. Modalnya ya pesona dan emas gaib. Dan malam itu, takdir yang bengkok, seolah diluruskan sama sihir. Hasan ninggalin jejak, sorban, pakaian, dompetnya, sebagai bukti kalau malam itu beneran terjadi loh. Sebelum takdir berbalik arah lagi. Tapi ya sihir itu selalu ada harganya. Hasan, si pahlawan semalam, tiba-tiba bangun di kota asing. Jauh banget. Dan parahnya, dia nggak ingat apa-apa. Malam penuh keajaiban itu lenyap. Diganti sama kebingungan total. Sampai-sampai dia dianggap orang gila. Oke, sekarang kita fast forward. Waktu berjalan, di Mesir lahir seorang putra. Namanya Ajib. Sementara itu di Damaskus, ayahnya, si Hasan, memulai hidup baru jadi juru masak. Takdir mereka berjalan di dua jalur yang benar-benar terpisah. Bayangin, lebih dari 10 tahun berlalu. Waktu misahin mereka lama banget. Sampai ingatan satu sama lain itu udah kayak mimpi aja. Ikatan ayah dan anak ini cuma ada di dalam darah, bukan di kepala. Dan ini dia pemicunya. Pemicunya itu bukan wangsit atau petunjuk gaib, bukan. Pemicunya itu cuma kekejaman khas anak-anak di sekolah. Ya, ejekan inilah yang akhirnya jadi awal mula pencarian yang bakal menyatukan lagi kepingan takdir yang udah berserakan. Akhirnya, karena permintaan si anak, rombongan wazir Sid Al-Husain dan Ajib berangkat ke Damaskus. Nah, disinilah ceritanya jadi makin aneh dan gak terduga. Logika kita benar-benar diuji. Dan kuncinya buat nemuin Hasan itu apa coba? Bukan wajahnya loh, tapi rasa. Sebuah resep masakan keluarga turun-temurun. Keren banget kan detailnya? Identitas sejati seseorang ternyata bisa tersembunyi bukan di muka, tapi di hasil karyanya. Waktu kabar ini sampai ke neneknya Ajib, dia langsung klik. Dia langsung tahu. Nggak ada keraguan sama sekali. Rasa itu, resep itu, udah kayak tanda tangan yang nggak bisa dipalsuin. Itu pasti anaknya, si Hasan. Oke, sekarang perhatiin baik-baik deh rencana si wazir. Ini bukan reuni yang bikin nangis terharu ya. Ini adalah sandiwara psikologis yang super rumit dan jujur aja agak brutal. Tujuannya bukan cuma buat bawa Hasan pulang, tapi buat meriset total ingatannya. Coba deh, bayangin jadi Hasan. Bingungnya kayak apa tuh? 1 menit,
kamu juru masak yang diculik dan diancam mau dihukum mati. Menit berikutnya, kamu ada di kamar pengantin dari malam yang kamu sendiri aja udah lupa-lupa ingat. Dan pas lagi bingung-bingungnya, istrinya muncul. Terus dengan santainya bilang, kamu dari tadi ke kamar kecil aja kok. 12 tahun hidupnya dianggap cuma sekejap pas lagi di toilet. Gila kan? Nah, ini dia bagian jenius tapi sekaligus serem dari rencana si wazir. Setiap detail fisik disiapin buat mendukung kebohongan itu. Bukti nyata di depan matanya, bertentangan sama ingatannya selama 12 tahun. Kalau kamu jadi dia, kamu bakal percaya yang mana? Poin utamanya di sini adalah, ingatan kita itu rapuh banget ternyata. Waktu dihadapkan sama bukti yang meyakinkan dan cerita yang kuat dari orang yang dia percaya, si Hasan ini mulai ragu sama seluruh hidupnya. Dia jadi yakin kalau 10 tahun pengalamannya itu cuma mimpi buruk yang aneh. Dan akhirnya, di ujung sandiwara gila ini, kebenarannya diungkap. Keluarga ini kumpul lagi, tapi dengan cara yang paling bikin bingung sedunia. Hasan ketemu sama anaknya, Ajib, bukan sebagai orang asing, tapi sebagai anak kecil yang pernah ngelempar batu ke dia di dalam mimpinya. Kisah Hasan Badruddin ini benar-benar ninggalin kita sama banyak pertanyaan ya. Ini bukan cuma soal takdir, tapi soal betapa gampangnya realitas dan ingatan kita dibentuk, entah itu sama sihir, tipu daya, atau bahkan cuma karena secicip rasa dari masa lalu. Jadi, apa sih yang benar-benar nyata? Mungkin cuma cerita yang kita pilih buat kita percaya.